Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Kristiana Damastuti, NIM 192111140 dari kelas 3D Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dolalah lafziyah atau wadihah dan dolalah goiru wadihah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dolalah dan macam-macam dolalah. Macam-macam dolalah dibagi menjadi dua, yaitu dolalah wadihah dan dolalah goiru wadihah. Dolalah wadihah dibagi menjadi 4. Yang pertama zahir, yang kedua nas, yang ketiga mufassar, yang keempat muhkam. Sedangkan dolalah goiru wadihah dibagi menjadi 4. Yang pertama khafi, yang kedua muskil, yang ketiga mujmal, yang keempat mustayabi. Untuk pengertian dolalah sendiri, yaitu penunjukan suatu lafal nas atau teks kepada pengertian yang mudah untuk dipahami, sehingga dengan pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil nas atau teks tersebut. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dolalah lafziyah atau wadihah. Dolalah wadihah sendiri adalah dolalah yang ditunjukkan secara jelas oleh lafaznya. Macam-macam dolalah wadihah yaitu 1. Zahir, yaitu lafaz yang bisa dipahami maknanya secara langsung dan lafaz tersebut sudah jelas maknanya. Contohnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa Allahu bai'a wa rahmar riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat zahir ini menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Walaupun pada asalnya tujuan ayat ini sebenarnya tentang ketidaksamaan antara riba dengan jual beli, yang merupakan bantahan kaum Yahudi yang menyamakan jual beli dengan riba. Yang kedua, dolalah nas, yaitu suatu lafaz yang menunjukkan hukum dengan jelas dan merupakan makna asal dari teks. Dolalah nas mempunyai kemungkinan untuk ditaksis atau dikhususkan, ditakwil, dan dinas atau dihapuskan. Contohnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang secara zahir ayat itu menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba, tetapi makna utama sebenarnya dalam ayat tersebut yaitu ketidaksamaan antara jual beli dengan riba. Hal ini dikarenakan ayat itu bantahan terhadap ucapan orang Yahudi yang disebutkan dalam ayat zalika bi annahum qalu inamal bai'u misru riba, yang artinya mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Dolalah nas dalam ayat ini adalah jual beli tidak sama dengan riba. Yang ketiga yaitu dolalah mufassar, yaitu lafaz yang menunjukkan suatu hukum dengan dolalah yang tegas dan jelas sehingga penunjukan itu tidak mungkin untuk ditakwil dan ditaksis, tetapi dapat dinas ketika masa Rasulullah. Contohnya Quran Surah An-Nur ayat 2 yang berbunyi azaniyatu wazani fajlidu kula wahidim min huma mi'ata jadalti, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Kata mi'ata tidak bisa diartikan dengan jumlah lain. Hukum mufassar sendiri adalah wajib mengamalkannya sesuai dengan lafaznya. Yang keempat yaitu dolalah muhkam. Dolalah muhkam yaitu lafaz yang menunjukkan makna dengan dolalah yang tegas dan jelas serta khoti dan tidak mempunyai kemungkinan untuk ditakwil, ditaksis atau dinas. Contohnya Quran Surat Muhammad ayat 19 yang berbunyi fa'lam annahu inna ilallahu, yang artinya maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Misal yang lain yaitu keharaman menikahi istri-istri Rasulullah.
Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai dolalah ghairu wadihah. Dolalah ghairu wadihah adalah dolalah yang tidak jelas penunjukan atas hukum. Macam-macamnya, yang pertama khafi, lafaz yang dari segi penunjukan kepada maknanya adalah jelas, namun ketidakjelasan muncul ketika menerapkan makna tersebut kepada kasus tertentu. Contohnya Quran surah Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi wasariqu watoku aldiyahuma, yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan-tangan mereka. Ayat di atas memang sudah cukup jelas mengenai sanksi yang diterima kepada seorang pencuri. Namun akan timbul ketidakjelasan jika penerapan ayat tersebut kepada pencopet dan penjamret. Yang kedua, muskil, lafaz yang dari penunjukan maknanya terdapat ketidakjelasan sehingga muncul beberapa perbedaan pendapat dalam memahami lafaz tersebut. Contohnya Quran surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi wal mutolakhatu yatarobasna bi anfusihinna salasata huru, yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali huru. Menurut ulama Hanifiyah, huru diartikan dengan masa haid. Menurut ulama Syafi'iyah, huru diartikan dengan maha suci. Makna dari ayat di atas adanya perbedaan makna kata huru yang dijelaskan menurut ulama Hanifiyah dan ulama Syafi'iyah adanya perbedaan makna kata huru. Yang ketiga yaitu dolalah musmal, yaitu lafaz yang mengandung makna secara global di mana kejelasan maksud dan rinciannya tidak dapat diketahui jika hanya dengan lafaz itu sendiri. Contohnya Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atus zakata, yang artinya dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ayat ini menjelaskan untuk mendirikan sholat dan zakat, belum menjelaskan mengenai sunnah sholat seperti wudhu. Maka dijelaskan lagi dengan sunnah dari Nabi Muhammad. Yang keempat, dolalah mutasyabih, yaitu lafaz yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya, tidak pula dalil yang menjelaskannya. Contohnya alif lam mim pada surat Al-Baqarah, Yasin pada surat Yasin, alif lam mim shad pada surat Al-A'raf. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi dolalah. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.